Halo, selamat datang kembali di pembelajaran tentang Scratch. Ini adalah materi terakhir dalam Scratch. Kali ini kita akan belajar tentang list. Apa itu list? List sebetulnya sama seperti sebuah variabel biasa. Mungkin saya akan dahului dengan latar belakang kenapa kita perlu mengetahui tentang list. Misalnya, kita memiliki kebutuhan untuk menyimpan sekelompok nilai. Seperti misalnya dalam aplikasi sehari-hari kita perlu misalnya menyimpan data telepon, ya, nama beserta nomor teleponnya. Lalu contoh lain misalnya kita perlu mencatat sekumpulan nama buku, ya, atau kita melakukan pencatatan temperatur dalam waktu 1 bulan. Dari masing-masing contoh tadi kita mengidentifikasi bahwa ada kesamaan data yang disimpan dalam sekumpulan data itu. Misalnya nama dan nomor teleponnya itu memiliki kesamaan, yaitu mereka dapat disebut sebagai sebuah phone book, ya, atau buku telepon. Atau misalnya kita mencatat kumpulan nama buku yang kita ingin beli, ya. Nah, buku-buku tersebut memiliki kesamaan, yaitu wishlist kita misalnya, ya. Atau kita mencatat temperatur dari misalnya sensor suhu yang kita miliki di kebun kita misalnya, ya. Nah, data tersebut memiliki kesamaan, yaitu mencatat tentang suhu dari sebuah ruangan misalnya. Nah, dari kesamaan data di masing-masing kumpulan data itu, kita bisa buat sekumpulan data itu dengan satu sebutan. Misalnya, kalau kita punya kumpulan nama dan nomor telepon, kita sebut kumpulan data itu phone book. Kalau kita punya daftar nama buku beserta pengarangnya, kita bisa sebut kumpulan data itu my wishlist book misalnya. Terus, kalau kita punya sekumpulan catatan record dari pencatatan suhu dalam 1 bulan, misalnya kita sebut saja kumpulan data itu sebagai temperatur recording atau apa, ya. Jadi dari situ merupakan contoh dari sebuah list. Jadi list itu seperti variabel biasa, ya, tetapi yang dapat menyimpan banyak nilai dengan sebutan yang sama. Misalnya yang ini tadi phone book, yang ini wishlist book, yang ini temperatur record, misalnya, ya. Jadi nama variabelnya satu, tapi variabel tersebut bisa menyimpan banyak nilai, ya, itulah list. Jadi hari ini kita akan membicarakan apa? Pertama, tentu pengenalan tentang apa itu list. Lalu kalian akan tahu juga bagaimana cara menciptakan dan memanipulasi list. Manipulasi di sini bukan dalam konotasi negatif, tapi manipulasi di sini artinya mengoperasikannya, melakukan berbagai operasi terkait list, ya. Ini adalah istilah atau terminologi yang umum terkait struktur data dalam pemrograman, ya. Lalu bagaimana sih cara melakukan inisialisasi atau pemberian nilai awal pada list dan mengakses masing-masing elemen atau nilai dalam sebuah list, ya. Lalu ini jika waktu memungkinkan kita akan bahas ini, ya, basic sorting. Sorting itu pengurutan, bagaimana cara kita mengurutkan data, teknik-tekniknya, dan teknik pencarian. Lalu bagaimana memanfaatkan list untuk membangun aplikasi-aplikasi yang bagus, ya. Oke, kita lihat yang pertama. Pertama, kita akan membahas list di dalam Scratch. Kalian bisa membayangkan list itu seperti kontainer, ya, tempat penyimpanan di mana kamu bisa menyimpan banyak nilai, ya, kemudian mengakses, bahkan mengoperasikan atau memanipulasi masing-masing value tersebut. Ya, jadi ini ada ilustrasinya, ya, di mana list itu ibaratnya seperti drawer atau laci-laci, ya, di mana di setiap laci itu kamu bisa menyimpan sebuah value.
Ya, jadi setiap value disimpan di laci yang terpisah. Tapi dengan satu nama yang sama. Misalnya drawer ini drawer wishlist misalnya. Ya. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya drawer ini kita beri nama daylist. Ini adalah nama dari listnya. Lalu masing-masing laci ini kita simpan satu nilai yang sama. Satu nilai yang berbeda maksud saya. Satu nilai yang terpisah-pisah ya di dalam listnya itu masing-masing data dapat satu laci. Misalnya di laci pertama kita simpan Sunday, di laci kedua kita simpan Monday, di laci ketiga kita simpan Tuesday, dan seterusnya sampai hari ke-7 Saturday. Ya. Nah, bagaimana cara menamakan list? Itu sama seperti kamu menamakan variabel biasa. Karena ini dalam list ini kita ingin menyimpan nama-nama hari, maka seperti memberi nama variabel, gunakan nama yang cukup deskriptif. Karena di sini menyimpan hari, kita beri nama listnya adalah day list. Ingat, awali biasakan ya menulis huruf pertama dari variabel itu selalu huruf kecil. Tetapi awal setiap kata berikutnya itu didahului dengan huruf besar. Jadi di sini L-nya saja yang besar, ya, awal kata kedua. Nah, kenapa kita sebut day list? Supaya ketika kita membaca program, misalnya programnya kamu tutup, terus kamu buka lagi di masa yang akan datang, kamu akan tetap mengerti maksud dari program kamu. Kamu akan langsung mengerti bahwa day list itu adalah sebuah list. Karena namanya cukup deskriptif. Ya. Jadi list of hari. Tuh. Atau daftar hari. Nah, itu penamaan list. Selain penamaan list, hal yang penting lainnya adalah indeks, ya, atau posisi dari masing-masing elemen. Ya. Kalian dapat mengakses masing-masing elemen dari yang disimpan di dalam list itu dengan mengacu pada posisinya. Dalam Scratch, setiap posisi awal item pertama itu didahului dengan position 1. Ya, jadi kalau dalam script ada item 1 of day list, itu artinya kamu mengakses Sunday pada contoh ini. Item 2 of day list artinya kamu mengacu elemen Monday. Kalau dalam script ada item 3 of day list, artinya kamu mengakses elemen Tuesday. Dan seterusnya sampai elemen terakhir. Karena kita punya 7 elemen di sini, maka item 7 of day list isinya adalah Saturday. Ya. Nah, dalam nanti bahasa pemrograman lain ya, posisi dari elemen itu sering disebut dengan indeks. Kalau dalam bahasa pemrograman sesungguhnya ya, indeks array, elemen array list maksud saya itu didahului dengan 0. Ya, jadi elemen pertama itu indeks 0, elemen kedua indeks 1, elemen ketiga indeks 2, dan seterusnya. Itu dalam bahasa pemrograman yang sudah lebih serius ya, seperti C, Java, Python, dan seterusnya. Ya, jadi bahasa pemrograman profesional itu list elemennya diacu dengan indeks 0. Tetapi dalam Scratch, karena ini media untuk belajar, elemen atau posisi pertama itu memiliki indeks 1. Ya. Elemen kedua itu indeks 2, dan seterusnya. Nah, bagaimana menciptakan list dalam Scratch? Menciptakan sebuah list itu hampir sama ya dengan cara kamu menciptakan variabel. Jadi nanti kamu pergi ke tab script, lalu buka tab data ya. Nah, kalau variabel kamu memilih button make a variable, kalau list kamu pilih make a list. Ya. Nah, ketika kamu menekan tombol make a list, nanti akan muncul sebuah pop-up window baru seperti ini, new list. Di sini kamu menginputkan nama list yang kamu kehendaki. Kalau dalam ilustrasi tadi,
namanya adalah daylist. Jadi ditulis saja namanya di sini, di bagian ini text field yang masih kosong. Lalu di sini ada dua pilihan, ya. Pilihan ini menyatakan scope atau lingkup dari variabel listnya, ya. Ada dua pilihan. Yang pertama for all sprite, yang kedua for this sprite only, ya. Jadi kita mau bikin daylist tadi ya, jadi masukkan daylistnya, terus scope-nya kamu pilih secara default ini terpilih yang for all sprite. Nah, apa bedanya dua alternatif scope ini? Kita lihat ya. Yang pertama, for all sprite, itu akan meng-create sebuah list global. Artinya, list ini akan dikenali di semua sprite dalam aplikasi yang kamu bangun. Misalnya, dalam aplikasi yang kamu bangun atau project ada 5 buah sprite. Jika kamu menekan option for all sprite, maka kelima sprite tadi akan mengenali list daylist. Ya. Itu variabel global, artinya dia bisa diakses oleh siapa saja. Sementara, pilihan kedua adalah for this sprite only. For this sprite only itu menandakan bahwa list tersebut bersifat lokal. Artinya, list tersebut hanya akan dikenali oleh sprite di mana script ini didefinisikan. Ya. Jadi local list itu hanya dapat dibaca dan hanya dapat ditulis oleh sprite owner sprite-nya. Jadi di mana kamu menulis script ini. Nah, pada saat awal untuk belajar mungkin yang lebih banyak digunakan adalah yang for all sprite. Ya, nanti kalian akan melihat apa sih beda keduanya ketika membuat project untuk lebih pahamnya. Oke. Setelah itu kamu bisa tekan tombol OK, maka akan ada sebuah list baru yang ditambahkan secara otomatis oleh Scratch. Jika daylist sudah ditambahkan, ya, maka sebuah empty list baru yang dinamakan daylist itu akan muncul di list command dan blocknya. Ya, jadi di sini ada nama listnya, kamu bisa lihat di blok Scratch kamu. Lalu di sini ada daftar komen yang bisa dipanggil terkait list yang kamu baru bentuk. Misalnya daylist di contoh ini, ya. Kita akan bahas satu persatu lebih detail di belakang, ya, arti dari masing-masing blok ini. Sebetulnya ketika kamu baca itu cukup deskriptif, ya. Jadi ini silakan dibaca saja, ya. Saya jelaskan melalui contoh. Oke, sebelum lanjut membicarakan lebih detail tentang komen dalam list, ya. Ketika kamu menambahkan sebuah list, itu pada saat awal, initial state, listnya akan otomatis kosong. Jadi nggak mungkin ada list yang secara default sudah berisi, ya, pasti kosong. Sehingga panjangnya itu udah pasti 0. Ya. Nah, di stage kamu bisa memonitor nilai dari daylist, ya, dari list yang kamu sudah buat. Nah, monitornya bentuknya seperti ini, ya. Ini adalah nama listnya. Terus ada beberapa button di bagian bawah dari nama list. Kalian bisa menekan tombol plus di sebelah kiri bawah itu untuk menambahkan elemen-elemen ke daylist ini, ya. Lalu di bagian tengah itu akan ada keterangan panjang atau banyaknya elemen di list tersebut. Pada saat awal tentu 0. Ya. Kalian bisa mengubah, memperbesar atau memperkecil monitor dari list itu dengan melakukan drag and drop bagian ujung dari window monitor ini. Ya. Saya akan lanjutkan penjelasannya di video berikutnya. Terima kasih.